Oke ya, saya buka ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih teman-teman ya, minggu 7. Jadi eh, kita hari ini ngobrol-ngobrol sama saya mau coba diskusi juga terkait persiapan UTS juga ya. Em, oke, coba saya mau tunjukkan deh sesuatu ini menurut kalian itu oke, sebentar. Kalau ini nih yang tak tunjukkan ke kalian nih sekarang saya share nih apa nih? Muncul nggak di tempat kalian? Muncul, Pak. Ini? Muncul, Pak. Udah muncul ya? Pak. Oke. Ini apa sih menurutmu nih? Portofolio kalau nggak salah. Portofolio. Terus apa nih? Gambar apa? Isinya gambar-gambar Karya, Pak. Karya. karya. Karya karya siapa ini? Karya Bapak. Karyaku ya. Karyanya Pak Tridi, Pak. Oh, karyaku ya. Benar-benar karya-karyaku ya. Kenapa? Menurutmu kenapa kok saya bikin? Atau gini deh langsung aja. Siapa yang sudah punya portofolio? Ini online ya. Bedanya apa sih kalau online sama hard copy sama apa yang lain itu apa bedanya? Mungkin kalau online jangkauannya lebih luas, Pak. Jadi orang-orang yang bisa Hmm. orang-orang secara luas itu bisa melihat akses karya kita terus berminat menggunakan jasa kita gitu, Pak. Oke, menarik. Boleh. Nah, terus sekarang siapa yang punya portofolio online nih di kelas ini? Nah, coba. Saya nggak tanya portofolio isinya apa, tapi saya mau tanya siapa yang udah punya portofolio online. Ada nggak? Satu kelas ini ada berapa orang sih? Ada 40 orang ya. Ya, ada. Oh, ini ada nih yang raise hand ini, Mas Muhammad Sultan, Mas Lutfi. Raise hand ini punya atau mau tanya atau gimana ya boleh? Punya portofolio online ya? Punya sih, Pak. Tapi Oh ya, Instagram, Pak. oh nggak apa-apa. Saya nggak masalah. Saya tanya punya tidak punya ya berarti ya punya ya.
Punya, Pak. Mas siapa ini namanya? Muhammad Sultan, Pak. Mas Muhammad Sultan. Ya. Oh, oke. Siapa lagi? Ada 3 orang ya. Mas Suji juga ya. Nah, oke, Mas Suji, halo Mas Suji. Halo Mas Pak, Suji portofolio online juga. ya di Behance sama isu Pak. Wih, Behance sama isu. Oke. Websitenya ya, platformnya ya. Oke, Mas Lutfi, Ya Pak, Mas Lutfi di punya saya di Instagram Pak. Instagram. Ya Pak. Oke. Tadi saya dengar ada Instagram, ada Behance, ada apa tadi Mas satunya? Satunya Isu, Behance, isu sama ada ya. Kalau saya ini yang kebetulan yang saya tunjukkan itu udah lama kayaknya ini Coroflot ya, Coroflot. Kayaknya banyak sih sebenarnya. Saya juga belum ngikutin perbedaannya apa gitu. Malah mungkin kita berikan kesempatan untuk menunjukkan ya teman-teman portofolionya ya. Saya juga belum tahu nih isi portofolio teman-teman itu apa gitu kan, lebih menarik nanti ya. Nah sebenarnya saya mau tunjukkan juga ini apa namanya. Bentar ya, saya stop share dulu. Oke, coba kalau sekarang saya share ini, teman-teman lihat muncul nggak? Sebentar. Belum, Pak. Oh, belum ya? Sebentar. Nah ini kalau ini muncul nggak sekarang di tempat kalian nih? Udah, Pak. Nah itu apa sih, gambar apa tuh? Ya saya share nih gambar Lowongan pekerjaan. lowongan pekerjaan. Oh. Apa nih di gambar ini tertulis apa nih? Oprek. Oprek penrekrutmen dengan kualifikasi apa nih? Kualifikasi yang diminta nih ada yang S1 itu minimal S1 2-3 tahun pengalaman di BIM gitu kan. Ini namanya lowongan pekerjaan. Teman-teman pernah nggak nyari kayak gini? Pernah nggak searching kayak gini? Pernah, Pak. Nah, tadi sudah punya portofolio, terus kemudian searching. Nah, searching terus kemudian sinkron nggak dengan yang di searching? Sinkron itu maksudnya sesuai nggak dengan portofoliomu yang diminta? Ini kebetulan saya nggak tahu sih, kebetulan saya dapatnya ini gitu. Kalau kalian nyarinya apa? Nyarinya kalau lowongan pekerjaan apa kata kuncinya? Kebanyakan di Instagram juga. Instagram ya. Oke. Nah, kenapa Di kok? LinkedIn ini. Oh, LinkedIn. Oh ya, LinkedIn juga ya. Nah, menarik tuh LinkedIn tuh ya. Platform yang lain juga ya. Ini itu sebenarnya saya angkat itu supaya apa sih sebenarnya? Supaya kadang-kadang itu kita juga mesti tahu ya apa sih yang dibutuhkan di luar sana gitu. Apa sih yang sedang dicari gitu? Apa sih yang sedang apa namanya dibutuhkan gitu ya. Ini kebetulan saya kata kuncinya saya pakai BIM gitu terus keluarnya ini. Nah mungkin kalau kata kuncinya yang lain lagi bisa keluar juga. Sebenarnya kemudian yang mau saya angkat itu apakah klasifikasi ini kemudian masuk enggak ya dengan kalian gitu, portofolio kalian. Kalau kemarin tadi portofolio saya tadi misalkan apa sih tadi, teman-teman kalau portofolionya tentang apa? Yang tadi yang punya portofolio tadi ada Mas
Mas Suci, Mas siapa tadi? Mas Lutfi, Mas siapa lagi tadi? Gimana? Bukan. Mas Sultan. Oh, itu gimana portofolionya isinya tentang apa? Kalau saya arsitektural sih, Pak. Arsitektural. Heeh. Ya. Hmm. Oke, nah ini nih lebih gimana? Masuk enggak? Nah ini kan coba saya tunjukkan beberapa lowongan pekerjaan ya. Ada dari BUMN ya ini BIM ya kan mintanya BIM, Revit. Ini juga BIM, apalagi nih BIM. Ya memang kebetulan kata kuncinya yang saya cari BIM ya. Kebetulan ada muncul banyak. Kemudian kalau saya tuh dulu ngerasanya gini, wah ternyata yang saya masukkan di portofolio itu kok ternyata ini ya belum cukup ya kayaknya ya buat kayak merasa masih kurang gitu loh kayak harus wah ternyata yang dibutuhkan itu yang lain gitu ternyata saya harus belajar yang lain juga atau jangan apa membuat saya harus mau belajar yang lain lagi gitu. Ternyata yang diminta sekarang softwarenya Revit gitu. Kalau dulu tuh yang diminta harus bisa pakai apa namanya SketchUp gitu misalnya harus bisa pakai Arsiket harus bisa pakai. Nah, ini coba deh teman-teman sekali-sekali coba cari gitu ya. Karena supaya kita punya acuan, punya tujuan gitu kalau oh ternyata yang dibutuhkan itu ini loh. Nah, kita tetap bikin portofolio, tetap juga mempersiapkan untuk mau kemana gitu kan. Ya kan, supaya kamu punya tujuan. Kalau kamu nggak punya tujuan, kamu ya cuman ikut-ikut aja terus terombang-ambing gitu. Padahal kan sebenarnya nanti kamu akan dihadapkan untuk memilih toh mau kemana gitu, mau kerja di mana, mau kerja apa, mau mau apa gitu ya. Ini saya contohkan aja misalnya gitu. Jadi persiapan untuk bekerja yang pertama harus punya portofolio dulu. Terus kemudian cari lowongan kerjanya. Nah, cocok nggak dengan di yang diminta nih misalnya nih. Nih lowongan kerja arsitektur ya kata kuncinya. Ternyata ada mahir menguasai gambar desain bangunan. Terbuka untuk jurusan arsitektur, fresh graduate semester akhir menguasai software AutoCAD, 3ds Max dan SketchUp 3 ini. Nah, masuk enggak nih softwarenya nih di kemampuan kalian gitu. Yang diminta tuh pasti ada portofolio gitu. Nah, pasti yang diminta tuh CV dan portofolio. Jadi paling tidak kalian udah siap. Jangan baru lulus kemudian baru bikin gitu. Tapi dari sekarang udah disiapin isinya portofolio ya tugas-tugas kuliahmu gitu kan. Tugas-tugas gambar dari stupamu gitu kan. Iya deh. Coba deh. Ini aku cuman asal googling aja loh lowongan kerja arsitektur. Nih apa bisa AutoCAD, SketchUp, 3ds Max, MS Office tuh. Ada kriteria umurnya juga tuh, ada pendidikan, ada malah ada prioritas lulusan. Oh ini nggak tahu nih kalau ini kok dia nyari. Terus apa lagi nih? Menguasai software AutoCAD, 3ds Max, V-Ray, SketchUp, Lumion. Oh ada portofolio juga. Nah, tadi satu kelas kok baru 2 orang yang punya portofolio 3 orang ya. Jadi gimana nih? Yang lain gimana nih? Udah punya belum portofolionya? Coba yang tadi yang udah punya portofolio tuh coba dong di-share gitu. Mas siapa tadi yang udah punya portofolio? Mas Suci, Mas Sultan, Mas boleh coba di-share apa nama website nama portofolionya coba. Mas siapa tadi? Mas Sultan, Mas siapa tadi 3 orang kok tadi aku lupa ya. Mas Lutfi ya.
Ya, boleh yuk. Yang lain juga boleh loh. Portofolionya. Ya, Mas Suci boleh juga. Yuk, silahkan di share screen gitu ya. Nanti habis itu saya lanjutkan ke materi yang berikutnya. Coba. Halo, tes. Suaraku kedengeran nggak ya? Saya nggak, Pak. Ya, ya. Kedengeran toh? Iya, Pak. Kedengaran, Pak. Ya, yuk, Iya, ayo, Pak. yuk, silahkan yuk. Mungkin saya pancing dulu ya, Pak. Saya share screen punya saya. Iya, boleh, boleh. Nggak dinilai kok, cuma nunjukin doang kok. Ya, Iya, yuk, silahkan ini yuk. udah masuk belum, Pak? Ya, udah. Yuk, silahkan boleh diceritain gitu. Mas Uji, Kalau boleh. jadi tempat saya itu kebanyakan masih sebatas ini ya. Tugas dari stupa. Itu kan lumayan tuh kan kalau kita sekalian bikinnya tuh layoutnya dibagusin, terus secara bentuk bangunan juga kita oke itu biasanya. Terus nanti kalau saya PD saya upload di sini. Jadi ini tuh tugas kuliah ini, Pak, bukan Kok nggak tugas pede kuliah kenapa? sama sayembara. Kok nggak pede kenapa, Mas? Bukan nggak PD, Pak, lebih ini kan harus diedit lagi gitu loh, Pak. Jadi dibagusin lagi nanti kalau sudah layak konsumsi publik nanti saya share gitu sih, Pak. Saya lebih ke situ sih. Oke, Cuma itu. nanti kalau yang kayak renderan itu saya udah punya halamannya sendiri tapi di Instagram. Jadi kalau di Behance ini lebih ke cara saya nge-layout, cara saya menjelaskan bagaimana bentuk bangunan itu jadi seperti ini gitu loh, Pak. Karena itu kan tugasnya sekalian di stupa, terus sekalian saya share gitu yang jadi seperti portofolio. Tapi Oke. kalau kalau yang kerjaan itu saya di Instagram juga sih, Pak. Soalnya di Instagram marketnya udah dapat dulu, jadi lebih aktif di sana sih. Kalau di sini tuh hanya untuk menyimpan hal-hal kayak gini dulu. Kalau saya ya, karena bisa untuk istilahnya apa ya, Pak, pameran gitu kan, Pak. Kayak kita punya galeri sendiri kan, punya karya kita tonton, walaupun yang nonton juga nggak banyak, tapi kita bisa lihat karya kita tuh ternyata udah sejauh ini gitu. Nah, biasanya lebih ke postingan-postingan seperti ini sih, Pak. Baru 3 ini sih kalau saya. Ini yang websitenya yang namanya, platformnya apa tadi, Mas? Behance.net. Oke. Menarik. Boleh yang lain menanggapi juga boleh, silahkan. Ayo teman-teman yuk. Nah, ini juga bisa jadi ini sih, Pak. Kadang kan kalau teman-teman bingung nyari presiden, nyari apa gitu, nyari di Behance ini lumayan lengkap daripada kita harus nyari di Artsdiali kan. Biasanya kan kita nyarinya di sana, Pak. Nah, di Behance ini biasanya ada karya mahasiswa, ada yang proyek terbangun, ada yang seperti punya saya ini, tugas-tugas kuliah gitu, biasanya ada yang upload. Tinggal search aja di sini gitu. Misalnya proyeknya mau apa gitu bisa dapat di sana. Kayaknya teman-teman. Yuk, boleh yuk di komen yuk, Mas. Yang lain juga. Kalau menurut, coba saya mau panggil juga, coba menurut siapa ya? Mas Reza Arafi ada? Mas Reza Arafi. Halo Mas Reza Arafi. Ada, Pak. Nah, gimana menurutmu, Mas? Dari aspek apa dulu ya, Pak ya? Ya, monggo silahkan. Menurutmu aspek apa tuh yang menurutmu? Oh, ya kalau
Saya sih sebenarnya gini sih Pak, apa ya bagus gitu kalau misal tugas-tugas kita itu diupload di ini ya apa diupload di kayak platform Behance terus yang lain-lainnya gitu. eh tapi itu yang gini sih Pak, mungkin sih kalau dari saya gitu kan kadang malu gitu loh Pak. Kenapa kok malu, Mas? Ya kan proyeknya gitu kan belum maksimal gitu loh Pak, kayak gitu. Terus ya Belum mungkin maksimalnya kenapa tuh? nah, Belum ya kan maksimalnya gimana maksudnya? ini Pak apa kayak penggunaan aplikasi kayak gitu kan baru di semester ini kan Pak. Jadi kan tugas-tugasnya kan belum 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 secara keseluruhan gitu loh Pak. Begitu. Terus boleh Ya, boleh. kalau dari yang di share Mas Fuji ini tuh jadi kayak gambaran gitu buat kita kayak gitu sih Pak. Kalau semisal kalau kita ada karya tuh mending di share aja kayak gitu sih Pak. Terus boleh nilai karyanya nggak Mas? Oh boleh Mas, mau nilai gimana? Ya silakan. Nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa. Ya, kalau menurutku sih kalau render gitu sih kalau menurutku loh ya, kalau menurutku tuh bagusnya itu berada di kayak di siang hari gitu loh Mas. Jadi Oh ya, betul. objek-objeknya itu jadi kelihatan kayak gitu. Kalau itu kan menurutku agak gelap-gelap gimana gitu. Ah, ah, ah. Nah, kalau ini tuh Mas, ini tuh kan project ini sayembara. Itu Oh memang iya, waktu itu konsepnya itu kan udah diskusikan ada timnya tuh Mas. Itu kemarin tuh sama iya, temen anak iya. anak mahasiswa juga kok, si David sama Mas Wahyu. Nah, di situ tuh kita tentuin dulu temanya mau gimana nih gitu kan. Nah, Iya. karena temanya yang dipilih konsepnya memang udah kita pakai gelap-gelapan aja gitu biar lebih, karena kami belum pernah pakai itu kayak gitu. Nah, akhirnya kayak gini hasilnya. Memang Oh, agak nggak sesuai tapi ya apa ya, preferensi itu Mas. oh iya. Tapi Tapi kalau setuju sih aku. Endingnya memang lebih bagus siang daripada malam renderan itu. Kalau kalau belum dapat banget feel-nya tuh susah jadinya. oh iya sih Mas. Tapi kalau semisal kalau malam kayak gitu, kalau dari yang ditampilin Mas Fuji gitu, kalau penilaianku loh ya Mas ya, Ya, itu mending pencahayaannya ditambahi gitu. ya betul. Setuju. Ya, Ini tuh gitu Mas, sih Pak kalau saya Pak. ya, Iya, ini waktu itu saya badannya tuh 3 bulan tapi yang ngerjain 2 minggu Mas. Jadi ya kayak gitu hasilnya. iya sih. Aku dulu soalnya juga pernah ikut sayembara Mas, tapi Ya, itu aku pakainya Revit, jadi agak-agak kurang ngerti juga sih. kira-kira. Nah, itu Pak Indra udah ada yang bisa pakai Revit tuh Pak. Ya. Oh, oke. Oke, coba yang lain boleh lo nanggapin loh. Ini kebetulan yang sharing itu Mas Uji aja gitu, yang kebetulan sharing ini gitu. Boleh kamu mau berpendapat apapun. Eh, boleh lo tanya kok pakainya Behance, kenapa kok nggak pakai YouTube, kenapa nggak pakai Facebook, kenapa nggak boleh? Kamu ya boleh tanya gitu, atau malah tanya daftarnya Behance tuh gimana Mas, misalnya lo boleh. Itu menarik tuh ada project view, appreciation, follower, following. Ya silakan. Halo nih, ada suaranya putus-putus. Halo, halo, suaranya putus-putus. Mas siapa tadi? Coba diketik aja tadi yang ngomong nggak kelihatan ya Pak. Oh, siapa tadi ya? Halo, tadi siapa namanya? Boleh dituliskan pertanyaannya, silahkan.
Boleh yang lainnya silahkan menanggapi. Yang selain Mas Puji tadi siapa ya yang mau nunjukin portofolionya? Silahkan loh. Yang dari Instagram tadi, Boleh yuk. Mas Lutfi. Mm-mm. Maaf Pak, boleh koreksi gambar kerja saya Pak? Gimana nih? Mau tunjukin portofolio atau? Ini Pak, koreksi gambar kerja saya Pak. Saya masih bingung kaidah-kaidahnya Pak. Oh, boleh. Saya share deh. Oke. Nggak kelihatan Pak. Bentar. Ini project saya Pak, masih apa? Masih tahap penghitungan RAB Pak masalahnya. Bentar. Udah muncul Mas. Gimana Mas? Mm-mm. Penggambarannya ini seperti ini Pak ya. Untuk denahnya. Masih agak bingung juga Pak sebenarnya. Gimana coba? Yang kamu tanyakan apa, Mas? Gimana? Ini Pak untuk apa? Penggambaran tangganya Pak. Oh iya, itu nggak terlalu aneh ya kamar mandi 3. Kamar mandi 3-nya kok gitu sih? Ini sesuai permintaan kliennya Pak. Enggak. Ya, nanti kamu jadinya kayak gitu terus jawabnya. Tapi kok kamu bordesnya kok bordes itu kan numpunya nanti di balok ya kok dia Iya. bordes. Aneh banget itu tangganya itu Mas. Yang area itu sih menurutku. Iya. Kamar mandi juga kayaknya kok. Ya oke, ini cara gambarinnya ya. Ini nggak tahu nih kayaknya terlalu renggang. Ini nomor 2 Pak, yang arsiran datanya. 3. Ini benar ya, plus 2 ya? Plus atau minus itu? Plus Pak, masalahnya ini kayak gundukan gitu loh Pak. Nanti airnya keluar. Kasih kayak gundukan kayak gini Pak, masalahnya. Ini plus. Oh, memang lebih tinggi ya? Biasanya lebih rendah atau biasanya? Enggak Pak. Ini apa kayak ruangan baru ya Pak. Kasih kayak kamar mandi gitu. Oke. Harus kalau dari saya sih harus tetap turun ya. Ini renovasi kan Mas pasti Mas gambarnya. Iya Pak. Iya Mas. Elevasi. Harus tetap turun Mas. Kalau nggak turun nanti airnya kemana-mana. Mau digimanain juga. Kecuali dikasih apa namanya? Dikasih kayak penutup di depannya. Tapi tetap Oh, ada dari lantai gundukannya kamar, ini ya. kamar dalam. Oh. Ya. Ada gundukannya kayak gitu ya. Iya Pak, kasih gundukan. Ini kan gitu. kasih apa? Kamar mandi baru gitu loh Pak. Oke. Itu memang toiletnya posisinya di situ ya, nggak bisa dirubah-rubah ya. Ini kayak gini ya. Nggak bisa dirubah-rubah ya. Ini juga nggak bisa dirubah ya. Maksudnya posisinya apa tuh gimana Pak? Iya, posisinya gitu. Posisi toiletnya. Biasanya di tengah gitu nggak sih? Biasanya. Ya udah sih. Kalau yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting kan sesuai dengan yang diminta klien toh. Iya Pak. Ya wis. Terus yang itu yang bagian ini nggak terlalu itu bak ya maksudnya ya. Yang mana Pak? Yang kamar mandi itu. Yang ini Pak. Ini bak Pak. Bak permanen ya.
Iya, permanen. Kecil sekali loh nanti, sempit loh. Kamu mereknya apa ini? Kurang tahu Pak. Oh, kalau mau benar-benar Toto, Pak. dikerjain ya harus tahu dulu nanti ukurannya salah gimana. Ya, coba deh cek nanti. Terus ya intinya tadi kan sebenarnya itu kalau masalah menggambar itu adalah supaya bisa dipahami sama tukang, ya kan? Tukangnya yang di lapangan, tukang di. Jadi supaya bisa dipahami semua sektor, nggak cuma arsitektur aja, ya toh. Malah sebenarnya lebih cocok kalau kamu tanyakan sama orang-orang struktur, orang ME itu mereka paham nggak, itu malah lebih cocok gitu kan, lebih langsung mengena jawabannya. Ini mas raiso kewaco mas ini gambar apa sih, nah misalkan kayak gitu kan misalnya. Saya dibantu sama teman teknik sipil juga Pak, Hmm. untuk hitung RAP-nya. Ini mana yang existing, mana yang desain baru sih? Ini desain baru Pak. Ini Desain renovasi baru. masalahnya. Ya. Nggak, maksudnya Renovasi. mana yang struktur lama, mana yang struktur baru gitu, nggak dikasih tanda. Renovasi Ya, itu kan artinya bisa membongkar, bisa menambah, bisa nambah struktur, bisa membongkar dinding tanpa kolomnya tanpa dibongkar gitu toh. Ya kan? Nah kan lebih ya. baik diberi tanda tuh. Mana yang kolom lama, mana yang seandainya mau ada kolom baru misalnya. Ya enggak? Atau ini semuanya baru, Mas? Berarti bukan Apa? renovasi kalau itu. Sebagian sih yang direnovasi Pak. Bagian belakang, bagian besar. Oh, ya mungkin itu tuh informasi-informasi itu ya. Kayak gitu, kayak barangkali ada dinding baru, mana yang dinding lama. Gitu ya. Ya Pak. Udah sampai mana tahap pengerjaannya? Masih kerjaan bagian RAP Pak, teman saya. Masih nunggu kabarnya juga sih Pak, untuk hitungan RAP-nya itu. Kalau lebih estimasi ya mungkin kayaknya ada yang harus direvisi. Nek, apa ya? Ya tadi ya, selain biasanya tuh ada kayak tampilan before after-nya gitu loh, Mas. Jadi kalau ini renovasi itu biasanya kamu punya yang pertama namanya gambar existing, terus yang gambar yang kedua itu gambar redesign-nya atau renovasinya, ya kan? Nah, yang di gambar yang renovasinya nanti dikasih warna berbeda, dikasih keterangan yang berbeda gitu biasanya. Ada penambahan apa dinding, penambahan pintu, itu dikasih warna yang beda. Supaya nanti RAB-nya itu ngitungnya khusus yang di bagian warna lain itu. Jadi barangkali gitu. Barangkali bisa lebih detail gitu kan. Berarti kamu udah nggak nambahin pondasi lagi kan? Nambahin Pak, Oh, yang nambahin. oh ya ini saya lupa ada apa tanda titik merah ini Pak, yang ditambah-tambah ini fondasi juga balok yang ditandain warna ini. Oh gitu. Kolomnya juga belum. Oke. Ya, kurang kolom Pak. Ya, kolom kurang. Aku kayaknya agak, nek boleh koreksi ya, di bagian tangga itu aja sih. Aku agak nggak serak aja itu loh Mas, tangga ini loh. Kayak terlalu kecil gitu loh Mas, tangganya. Ya nggak tahu sih, feelingku aja kayak
ini tapi kalau memang keadaannya seperti itu ya apa boleh buat ya existing atau gimana kan. Maksudnya kalau misalkan boleh memberikan saran gitu, aku yang ini aja sih. Secara ini kan terlalu sempit ya kayaknya ya. Iya, terus nanti kan Saya lihat itu tangganya kecil itu, Pak. nah terus nanti kalau belok ke sana ukuran tangganya kok beda gitu kan kayak yang ini anak tangganya coba nanti kamu bikin gambar potongan gitu ya. Ini untread sama uptrade yang ini jaraknya berapa, naiknya berapa, jaraknya berapa, naiknya berapa itu. Terus sama bikin potongan yang gini gitu. Coba deh nanti bener apa enggak. Ketinggiannya berapa lantai 2-nya? Tinggi lantai 2-nya berapa meter, Mas? 3 meter. Ini naik ke lantai 2 toh? 3 meter. Naik Iya, ke Pak. lantai 2 toh? Nah, 3 Iya, Pak. meter toh. 3 meter ini naik segini berapa? 25 cm. Berapa? 20 cm atau berapa? Katakanlah berapa? 20 cm gitu ya. 20-an ya. Ya, misalnya 20 cm ya. Naik 1, 2, 3, 4, 5 itu 6 ini kan bordes ya maksudnya ya. Iya, 6 kali 1,2 kan baru 6 kali 2 kan baru 1,2 meter toh, Mas. Ya enggak bener enggak? Ini coba dikira-kira aja. Terus ke arah sana kan kamu harus menuju 3 meter kan. Coba dihitung. 1,3 kurangi 1,2 kan ini tangga baru atau tangga lama Mas? Yang Tangga lama, Pak. oh tangga lama ya wes nggak Iya. boleh buat ya emang nggak bisa dilupa ya. Ya wes. Tapi itu nggak nyaman banget itu. Ya mungkin. Tapi kamu nggak diminta untuk merubah ya. Karena yang area yang lain aja ya yang diminta merubah ya. Iya, Pak. Ya sudah. Bagian. Ya sudah. Nah, misal kamu diminta untuk memberi saran ya boleh itu tangganya. Terus Kalau pagar gesernya ini, Pak, benar tidak ya, Pak ya? Masalah pagar ini, Pak. Ini pagar mati. dikasih Pagar arah geser. gini maksudnya kan geser ke sana kan. Oh iya ya. Nah, dikasih arah gitu kan. Kasih bukanya kemana gitu atau yang apa folding gitu nekuk gitu yang gimana Mas yang nanti kalau ketekuk jadi numpuk jadi di sini gitu Geser sih, Pak. Kayak geser oh, nekok gitu loh, Pak. gitu Iya, Pak. ya ini aja nih menurutku langsung ke vendornya aja tukang lasnya aja tuh ukurannya berapa Pak ini custom apa yang udah bawaan gitu kan biasanya nek pagar tuh ada yang terus yang ini bukanya piye nih Ini pagar mati, Pak. Ini nggak bisa buka pintu loh. Tapi existing ya, nggak kamu rubah ya? Belum sih, Pak. Ya sudah. Ya sudah oke sih kok banyak gambarnya. Cuman yang penting nanti bisa dibaca aja yang informasi mana yang baru, mana yang lama gitu-gitu. Oke, oke deh. Oke deh, aku ada kuis nih, teman-teman. Coba, oke. Coba nih teman-teman, silahkan join semuanya ke sini ya. Coba. Coba nih, saya mau kopikan linknya. Coba ya, saya mau coba ngetes teman-teman. Ini latihan coba. Muncul nggak di tempat kalian? Ini yang saya share. Silahkan join ya. Klik linknya itu. Terus masukkan game code-nya.
Yuk, semuanya yuk ikut yuk, boleh. Nanti akan terdeteksi di sini yang join ada berapa orang gitu. Nanti kalau sudah saya start, kita bareng-bareng ya. Apa namanya? Mengerjakan soalnya ini. Oke, udah ada 1 orang. Yang lainnya ditunggu yuk. Udah ada 2 orang. Nanti hadiahnya voucher OVO apa GoPay apa ShopeePay. Yang mau urunan boleh. Pak, ini langsung mulai atau gimana ya, Pak? Tunggu dari saya nanti bareng-bareng ya. Nanti saya start, nanti kita bisa ngerjain bareng-bareng. Oke. Ikut nggak Pak? Boleh, semuanya boleh ikut. Ini kita akan mengerjakan soal dari kuisis ya. Tentang apa? Tentang jenis-jenis perangkat lunak software ya. Kira-kira kalian tahu nggak software itu namanya apa? Ya. Kira-kira teman-teman tahu nggak? Oke, 16 orang. Yuk. Oke, 18. Mungkin saya bisa mulai kalau sudah setengahnya deh. Setengah dari Zoom ini barangkali. Oke. Totalnya sih kita ada 40 orang sih di Zoom. Oke, 24. Masih nambah terus atau udah berhenti? Kalau udah berhenti kita bisa mulai. Masih nambah lagi atau enggak nih? Masih nambah lagi, boleh. Oke. Oke. Siap ya, udah siap ya. Nanti oke, udah siap ya. Saya start, teman-teman nanti langsung bisa mengerjakan. Coba. Wih, beberapa sudah mengerjakan. Oke. Waktunya terus berjalan, tinggal 1 detik. Iya, ternyata ada yang nggak sempat menjawab. Kenapa nih? Wih, nomor 1 Mas Belum, Pak. Muhammad Baru mau Rizal. mulai tadi. Ya, oke. Nggak sempat jawab kenapa? Pas baru mau buka, Pak. Oke ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Semua boleh jawab dulu, boleh. Udah langsung kelihatan ya di sini ya, yang jawab banyak ya. Oke, ini ada yang belum jawab. Ini apa ini? Oke. Waktunya habis, Pak. Waktunya habis ya, kamu kurang cepat berarti. Oke, saya lanjutkan ya. Enggak, Pak. Dari awal tadi udah habis pas bukanya. Kenapa gimana? Dari awal pas mulainya langsung habis gitu. Oh gitu. Iya, Pak. Koneksinya ya. Oke, saya lanjutkan soal berikutnya ya. Yuk, berikutnya cepet-cepetan ini. Cepet-cepetan dan yang paling benar akan dapat nilai yang paling bagus. Yuk. Ini logo apa ya, teman-teman? Nah, coba yuk. Apa yuk? Ada yang tahu nggak? Oke, habis waktunya. Ya. Wah, ternyata banyak yang salah ya. Ya, oke. Lanjut. Next questions. Udah siap teman-teman ya? Kayaknya jawabannya langsung muncul nggak sih di tempat kalian? Kalau misal milih itu. Muncul Pak. Muncul kan? Oke, lanjut ya pertanyaan berikutnya. Oke. Ayo, apa itu? Itu apa tuh kira-kira? Ayo, waktunya tinggal 3 detik, 2 detik, 1 detik. Iya, oke. Kita lihat siapa aja yang berhasil menjawab. Leaderboardnya. Wih, sekarang Mbak atau Mas ya. Ilyas yang nomor 1 nih. Wow, banyak ya yang bisa menjawab yang benar nih. Bukan Corel ya, Corel Draw. Wah, gimana ini? Bukan graphic draw, tapi Corel Draw. Oke, lanjut ya. Oke.
Udah siap teman-teman ya? Nah, apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ayo, apa ini? Ayo. Tahu nggak? Ayo. Oke, mari kita lihat. Wah, berubah nih klasemen. Sekarang Mbak Miftah atau Mas Miftah. Ya, itu tadi adalah logo dari SolidWorks ya. SolidWorks teman-teman. Coba nanti dicek SolidWorks itu software apa sih? Boleh. Oke, lanjut ya. Yang benar ada 13 orang dari 36. Oke, lanjut. Sudah siap teman-teman ya? Ada soal berikutnya. Nah, apa itu? Ayo. Wah, ini mungkin belum begitu familiar ya. Coba aja, silahkan. Apa ini? 3, 2, 1. Baru tahu kalau logonya ganti, Pak. Ya, itu adalah RC-CAD ya, teman-teman. Ya, coba RC-CAD ya, bukan RC-Run, bukan RC Sketch, tapi RC-CAD. Oke. Oke, siap. Oke, ya, next questions, teman-teman. Nah, apa ini? Ayo, teman-teman. Ayo, ayo, ayo. 4, 3, 2, 1. Wih, masih memimpin Miftah Esa, R, Inivida, dan Sindah. Wih, banyak yang benar ya. Blender itu guys ya. Oke, Blender ini adalah software yang open source. Ini gratis. Jadi kalau kamu pusing gimana cara nge-crack software, mending pakai Blender. Blender itu software 3D, software bikin animasi ya, software gratis selamanya. Temannya SketchUp tapi lebih umum. Gitu. Oke, lanjut, lanjut ya. Masih semangat kan? Voucher OVO menanti loh ini, voucher OVO, Shopee Pay nanti. Lanjut, Pak. Ayo lanjut ya. Oke. Apa ini kira-kira, guys? Ayo. Coba. Oke, waktu habis. Kita lihat. Wih, Lutfi Iqbal naik ke posisi 2. Banyak yang salah ya. Jadi ini adalah temannya Vire, Mental Ray. Mental Ray itu adalah rendering ya, apa namanya? Kalau V-Ray itu kan plugin tambahan gitu kan. Ini bawaannya dari 3ds Max Mental Ray. Nah, mungkin ya jarang pakai ya teman-teman ya. Ya nggak apa-apa. Mental Ray ya, bukan Metal Ray, tapi Mental Ray. Oke, lanjut. Ya, yuk ini apa nih? Sebentar, kayaknya kok ini teman-teman mungkin tahu ini kayaknya nih. Oke. Wow. Leaderboard sementara jadi Mas Lutfi ya, ini benar podium. Nah, mungkin kalau yang belum tahu podium, kalau helium sama kalium itu kan apa unsur kimia ya. Kalau podium itu ya rendering juga biasanya dipakai di SketchUp itu ya, podium. Oke, lanjut 2 soal terakhir. Habis ini kita lihat siapa yang juara 1. Nah, ayo apa ini? Apa ini guys?
Sepertinya sih logonya berbentuk huruf R ya. Apa itu? Wow. Wow, Mas Lutfi Iqbal nomor 1. Oke, wow, semua benar ya. Hampir kebanyakan benar. Namanya Revit Architecture, pakainya T ya, bukan pakai D. Kalau pakai D jadinya Revit. Ada kol-kolahnya nanti, Revit gitu jadinya. Tapi kalau Revit pakai T nggak jadi kol-kolahnya. Apalagi kalau Rere ya, Rere ya nama orang. Oke, lanjut ya. Kayaknya udah tahu semua ini. Revit. Oke, lanjut pertanyaan terakhir nih guys. Ya, coba kita lihat siapa yang juara. Ayo, apa ini huruf A warna merah itu apa ya? Wah, ayo teman-teman coba cek deh di desktopnya. Wah, habis itu teman-teman waktunya. Wih, wah oke, Mas Lutfi Iqbal Maulana. Wih, bener semua ya. Ini adalah software AutoCAD. Nah, teman-teman coba ya lihat di desktopnya, komputernya masing-masing. Itu kan logonya A. A itu AutoCAD ya. Bukan kalau Autodesk itu em, kantornya ya apa namanya, yang mengembangkan softwarenya itu namanya Autodesk. Tapi kalau software itu namanya AutoCAD. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah mencoba mengerjakan, seru nggak kalau eh, seperti ini? Ada yang benar semua nggak? Coba saya lihat tadi klasemen sementaranya. Bentar, mana sih? Lihatnya mana sih? End session ya. Next question udah habis ya. Ya, juara 1 Lutfi Iqbal Maulana. Juara 2 tadi siapa tadi? Ya, ini nih. Wih, dari 10 soal apa? Benar 80% ya. Selamat ya, Mas Lutfi, ada orangnya. Iya, Pak. Ya, mendapatkan satu buah ucapan selamat ya dari Pak dosen. Ya, selamat Terima kasih, Pak. Mas. Oke. Yang lain jangan berkecil hati, masih ada kesempatan lagi. Lanjut, lanjut. Mau coba lagi, guys? Lanjut, Pak. Boleh lanjut ya. Daripada kita nggak ada kerjaan gitu. Oke, play again ya. Sekarang saya coba. Tadi kan software-software ya. Sekarang kita coba ke sebelum BIM. Nah, mungkin pengenalan AutoCAD deh. Saya mau ada beberapa pilihan nih. Ada soal pengenalan AutoCAD, AutoCAD dasar, pelatihan AutoCAD 2 dimensi, soal AutoCAD drawing. Yang mana nih? Atau mau yang BIM? Nah, silahkan mau yang mana guys? Silahkan pilih yang persetujuan kelas nih. Mau yang mana nih? BIM, AutoCAD dasar itu, Pak. pengenalan AutoCAD, AutoCAD dasar, pelatihan AutoCAD 2 dimensi, soal AutoCAD drawing. Mau yang mana guys? Mungkin yang pengenalan AutoCAD ya, atau gimana? Pengenalan dulu deh, barangkali kan belum kenal nih sama AutoCAD. Kemarin-kemarin nggak nyadar kalau dia belajar AutoCAD gitu, jangan-jangan. Mau coba ya? Boleh ya? Oke deh, coba deh. Yuk silahkan, ini saya share ya. Saya share untuk linknya, silahkan join. Linknya saya copy di Zoom. Untuk game code-nya 572-531. Silahkan yuk, nanti kalau sudah banyak kita mulai. Ya oke, terus saya tunggu yuk. Yuk silahkan join guys. Kita coba review kembali pemahaman kita tentang AutoCAD. Nanti yang terakhir BIM deh, boleh dicoba. Karena besok kita akan belajar tentang BIM ya. Kalau waktunya masih cukup sih.
Sekarang jam berapa sih? Jam 11. Oke. Sepertinya sudah semua ya, hampir semua. Bisa kita mulai. Yang lain masih saya tunggu kalau mau join. Oke, kita start ya guys. Oke, siap. Cepet-cepetan ini ya, cepet-cepetan dan yang paling benar. Ya, oke, siap. 1, 2, 3. Ya, oke. Program aplikasi komputer yang digunakan untuk menggambar konstruksi bangunan adalah Autodesk, AutoCAD, Photoshop, Corel Draw. Ayo, waktunya masih ada. Masih ada 35 detik lagi. Oke, kayaknya udah semua ya. Udah semua. Udah. Oke, end question. No. All done. Oh, sudah. Oke. Wih, klasemen sementara adalah Mas Noviar Agam. Ya, ini adalah software namanya AutoCAD ya, menggambar konstruksi bangunan. Oke, lanjut. Semua benar ya, pintar, sip. Layer pada AutoCAD memiliki fungsi untuk bikin gorengan, membedakan warna, membedakan jenis garis, membedakan tebal garis, membedakan warna, jenis garis, dan tebal garis. Yuk, silakan dipilih. Waktunya masih ada 40 detik. Silahkan dipilih. Dipilih, satu orang lagi belum menjawab, silahkan dipilih. Bisa ganti jawaban nggak sih kalau misal udah milih? Apa udah langsung ke kunci ya? Langsung ke kunci, Pak. Udah langsung ke kunci ya? Wah, oke. Oke, semuanya sudah menjawab. Kita lihat leaderboard-nya. Oke, naik ke posisi nomor 2 ini Vida. Oke, fungsi layer itu untuk membedakan warna, jenis garis, dan tebal garis, guys. Jadi yang itu ya yang dipilih. Oke, lanjut ya. Siap? Ya, siap? 1, 2, 3. Untuk memulai membuka layer menggunakan shortcut, maka kita bisa mengetik bla 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 bla, lalu tekan enter. Pilihannya ada L, LE, LA atau REC. Nah, coba membuka layer dengan shortcut apa ya shortcutnya? Apakah L, LE? Coba deh sambil buka AutoCAD kamu bisa kira-kira apa tuh? Coba, yuk ingat nggak layer guys? Apa shortcutnya? Yuk. Apakah L, LE, LA atau REC? Masih ada 15 detik lagi. 3 orang belum menjawab. Ayo, silahkan dipilih. Oke, kita lihat siapakah. Ternyata Wanda Fitriani naik ke nomor 2, Mas Suci nomor 3. Wih, oke. Jadi shortcut yang benar untuk membuka layer di AutoCAD itu pakainya LA ya. Kalau L apa L? L itu nanti jadinya line ya. Kalau LE apa LE? LE saya belum pernah coba sih jadinya apa. Len apa atau apa. Kalau REC nanti jadinya apa? Rectangle mungkin ya. Nah, yang benar adalah LA, layer. Oke, mungkin tadi terburu-buru ya yang memilih L sama LE ya. Oke, siap ya, lanjut ya teman-teman. Jenis garis center digunakan untuk layer apa nih? Garis konstruksi, arsiran, teks atau dimensi potongan. Nah, kira-kira yang mana ini? Ayo. Jenis garis center
Jadi jenis garis itu ada banyak ya, ada yang menyudut di salah satu sisinya, ada yang center ya. Coba deh, yuk digunakan untuk layer apa nih? Oke, kurang 3 orang yang belum menjawab silahkan. 20 detik lagi. 1 orang lagi belum menjawab. Oke. Oke, sudah menjawab semua. Kita lihat apakah leaderboardnya berganti. Wih, ternyata nomor 1 Mas Fuji. Wah, cocok memang jadi asisten ya. Tapi ini ternyata banyak yang salah ya. Tadi ternyata jenis garis center itu digunakan untuk layer potongan, guys. Ya. Nah, jenis garis ada macam-macam. Nanti coba deh dicek di AutoCAD jenis garis. Oh, ada yang putus-putus, ada yang gitu ya. Oke deh, oke deh. Oke, kita lanjutkan. Ketebalan garis untuk arsiran yang disarankan adalah apakah 0,05, 0,2, 0,3, 0,5. Ayo, yang mana nih? Ketebalan garis untuk arsiran loh. Untuk arsiran. Oke, sudah ada 27 orang, 29, 30. Oke. Terus kurang 5 orang. Yang mana nih kira-kira? Ketebalan arsiran. Ketebalan garis untuk arsiran. Kalau nggak tahu ya ngasal aja boleh. Nanti kan kita tahu jawabannya. Silahkan 1 orang lagi. 16, 15, 14, 13. Oke, sudah semuanya. Kita lihat. Ada 20 soal ya ini, masih lama. Tenang. Ambil minum dulu boleh. Kalau mau ke toilet dulu boleh. Oke, benar ya, banyak yang benar ya. 0,05. Jadi arsiran itu lebih tipis ya. Lebih tipis. Gimana, mau langsung lanjut atau mau break dulu, ambil minum, toilet dulu, silahkan. Kita tunggu, teman-teman. Langsung? Boleh deh di bawah Langsung, HP-nya, Pak. dibawa aja HP-nya ke toilet ya. Sambil ke toilet. Oke, silahkan. Kita mulai. Next question. Perhatikan tampilan monitor atau layar dengan seksama. Perintah atau toolbar ditunjukkan oleh angka. Ayo, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Perintah atau toolbar. Toolbar. Ayo, yang mana toolbar, guys? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Sudah ada 33 jawaban, 34. Masih kurang 5 orang lagi. Waktunya masih ada 20 detik lagi. Dah, ditebak aja kira-kira yang mana? Toolbar. Toolbar atau perintah? Ayo, yang mana? Oke. 2 orang lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 1 orang lagi. Waktunya habis. Ya, habis. Ya, wow, klasemen berubah ya. Nomor 2 jadi Fauzil Iman. Nomor 1 masih Mas Fuji. Jawaban yang benar adalah 2 ya. Nomor 2 yang dimaksud ya untuk toolbar ya. Oke, kita lanjut. Mungkin agak-agak kecelik sama yang nomor 3 ya. Mungkin karena menganggapnya komen ya. Tapi bukan toolbar. Tapi kalau toolbar itu isinya tempatnya tools-nya. Banyak icon-iconnya, itu namanya toolbar. Oke ya, nomor 1 kan ya nggak mungkin ya. Nomor 1 ya tempat gambarnya ya. Ya toh? Ya kamu kan tempat gambarnya itu namanya sketch ya, apa namanya ya? Paletnya. Kalau nomor 4 itu lebih ke apa? Sub tools ya toh. Ya oke deh. Lanjut ya. Next question ya.
Perintah yang digunakan untuk membuat gambar kotak di samping adalah RE enter ketik 200,155 atau RE enter ketik 155,200. Ini kalau yang udah terbiasa nih menurut saya tahu sih. Atau tulis REC kemudian di enter ketik 200,155 atau REC kemudian di enter ketik 155 baru 200. Yang mana nih? Yang pertama mungkin shortcutnya dulu ya, harus tahu nih shortcutnya yang mana nih. Kemudian kalau sudah tahu shortcutnya, urutan bikin kotak itu dari bikin panjangnya dulu atau lebarnya dulu sih. Nah, ayo, yang mana nih? Ayo, yang mana? 5, 4, 3, 2, 1, habis. Jawaban yang benar adalah, oh ini klasemen dulu ya. Oke, masih Mas Uji ya nomor 1, nomor 2 Mas Muklas. Oke, yang benar adalah yang REC ya, REC enter. Kemudian ketik 200 ya. Kemudian ketik 155. Oke. Jadi panjangnya dulu guys, baru lebarnya ya. Oke, yang atas dulu baru yang samping. Oke. Lanjut ya. Belum capek kan? Masih semangat berjuang mendapatkan saldo GoPay. Oke, untuk mengubah garis pada angka 1 menjadi garis pada angka 2, maka kita dapat menggunakan tombol F3, F7, F8, atau F9. Nah, apa nih ya kira-kira? Apa ya kira-kira ya? Udah, kalau nggak tahu ya ngasal aja boleh. Coba aja pilih-pilih aja. Nah, apa sih kira-kira shortcutnya apa sih? Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat. Masih memimpin Mas Suci. Ya, yang benar adalah F8. Mungkin nanti teman-teman bisa dicoba deh di AutoCAD-nya, benar atau enggak ya. Ya, silahkan. Oke, siap pertanyaan berikutnya ya. Saya lanjutkan. Agar gambar yang kita simpan aman jika terjadi trouble, di mana lokasi penyimpanan yang baik ya. Yang mana ayo, disk C, disk D, dokumen, download. Ya, ini masalah kebiasaan sih. Masalah apa ya? Sebenarnya supaya aman gitu loh. Ya, ini mungkin bisa pendapat bisa beda-beda sih, tapi ini kita coba nanti coba saya ceritakan mungkin maksudnya kenapa ya. Oke, kurang 5 orang, waktunya masih 20 detik lagi. Yo, 3 orang, silahkan. Kira-kira di mana sih? Disk C. Disk C itu biasanya terkenal dengan penyimpanan atau OS Windows ya, instalasi Windows ya. Disk D itu biasanya partisi dari hard disk atau hard drive gitu kan. Oke, kita lihat teman-teman menjawabnya apa nih. Wow, banyak yang berubah di klasemen sementara. Oke ya, ini mungkin saya jelaskan juga. Kenapa sih kok yang disarankan itu menyimpannya di D? Karena gini ya, karena sebenarnya C, dokumen dan download itu lokasinya di satu hard drive yang sama, maksudnya di C semua gitu. Nah, kenapa kok tidak disarankan di lokasi itu? Karena tempat itu tuh tempat-tempat
instalasi ya, tempat yang riskan kalau terjadi kena virus, install ulang atau apapun tuh dia langsung hilang gitu. Jadi, nah kalau di D, di E itu dia partisi yang aman yang enggak terformat kalau kita install ulang gitu. Ini mungkin kebiasaan aja sih ya. Mulai dibiasakan menyimpannya jangan di tempat instalasi tapi di drive yang lain gitu. Misalnya D, E dan lain sebagainya. Oke ya. Oke, setidaknya ada 22 orang yang menyimpannya baik ya. Lanjut. Tombol yang digunakan untuk menghilangkan garis grid atau kotak-kotak. Nah, untuk nge-hide garis grid di AutoCAD itu kan ada tuh. Untuk hilanginnya gimana ya, guys? Pakai apa? Ayo. Coba aja di AutoCAD. Apakah F6, F7, F8, F9? Ayo, waktunya masih ada 30 detik lagi. Apakah F6, F7, F8, F9? Dicoba. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Masih ada 15 detik lagi. 15 detik lagi. 10, 9, 8. Kurang 3 orang. 4 orang. 2 orang. 3 orang. Ayo. 3, 2, 1. Habis. Ya, kita lihat yang memilih. Oke, ini klasemennya berubah. Ternyata Mas Mukhlas sekarang yang nomor 1 ya. Yang benar adalah F7 nih teman-teman. Jadi coba deh teman-teman buka AutoCAD-nya F7, pencet. Nanti kan hilang tuh garis gridnya. Ya. Hilang garis gridnya ya. Oke. Oke. Tidak terasa sudah setengah soal nih, sudah 10 soal. Gimana, mau minum dulu boleh? Biar konsentrasinya kembali atau gimana? Atau mau langsung lanjut? Teman-teman. Langsung, Pak. Oke, udah siap ya? Oke, siap. Next question. 3, 2, 1. Perhatikan gambar di samping dengan seksama. Untuk mengubah tampilan warna pada drawing area, kita bisa memilih angka. Tuh coba ada angka 1, 2, 3, 4. 4-nya itu di OK. Ya, nomor 1 itu di atas itu di color theme itu loh. Nah, untuk merubah tampilan warna pada drawing area, kita bisa memilih angka yang mana? Apakah nomor 1 di window element di atas itu, color theme itu, atau di nomor 2 ada colors, ada nomor 3 fonts, nomor 4 itu OK. Nah, yang mana nih? Yang mana nih? Yang mana nih? 3, 2, 1. Ya, kita lihat. Wow, nomor 3 naik nih Mas Rizal ya, jadi nomor 3. Wah, ternyata banyak yang terkecoh ya. Jadi untuk mengubah tampilan warna pada drawing area itu ya, yang benar itu adalah yang nomor 2 guys ya. Jadi colors. Oke. Kalau color theme itu kan sebenarnya tema warna ya. Tema warna dari AutoCAD-nya ya, keseluruhan. Tapi kalau yang drawing area aja, yang warna hitam itu loh, drawing area itu bisa diganti jadi warna-warni yang lain kan di situ gantinya. Coba deh teman-teman cek ya. Kan kalau defaultnya itu warna hitam kan, itu bisa diganti warna putih, bisa tergantung kondisi atau keinginan. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Next questions.
Ketebalan garis untuk garis konstruksi yang disarankan. Nah, ayo tadi garis arsir kan. Sekarang garis konstruksi. Garis konstruksi. Ada 0,05, ada 0,2, ada 0,3, ada 0,5. Yang mana nih guys? Ya, tebak-tebakan aja. Tadi arsiran tadi yang 0,05 ya. Nah, apakah sama? Ataukah berbeda? Nah, silahkan. Kira-kira kalau beda yang mana ya? 0,2, 0,3, 0,5. Yuk, masih ada 12 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis waktunya. Oke. Wow, naik ke nomor 2 nih Mbak Rizka. Yuk. Ya, oke. Yang benar adalah yang 0,2 ya teman-teman ya. Garis konstruksi. Dicatat ya, biar ingat. Arsiran tadi 0,05, terus garis konstruksi 0,2. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar di samping dengan seksama. Untuk mengubah tampilan warna pada menu bar, kita bisa memilih angka 1, 2, 3, 4. Tampilan warna pada menu bar. Ayo coba menu bar. Apakah di nomor 1? Apakah di nomor 2? Di nomor 3? Atau di nomor 4? Yang mana ini? Duh, yang mana Pak? Saya bingung Pak. Ya udah ngasal aja, nebak-nebak aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 habis. Oke, kita lihat leaderboard. Wow, banyak perubahan ya di nomor 2 sampai nomor 5 nih, banyak yang naik ke nomor 2 tapi nomor 1-nya masih Mas Muklas. Oke, banyak yang benar karena tadi belajar dari pengalaman soal yang sebelumnya ya sepertinya. Jadi nomor 1 ya mengganti warna di menu bar. Ya, color theme-nya tadi. Oke, siap ya? 6 pertanyaan terakhir ya. Siap-siap nih memperebutkan juara. Oke, siap. Next question. Oke, perhatikan tampilan monitor layar dengan seksama. Drawing area ditunjukkan oleh angka. Nah, apakah angka 1? Apakah angka 2? Apakah angka 3? Atau angka 4? Ya, sepertinya sudah banyak yang bisa menjawab berdasarkan soal yang sebelumnya, belajar dari soal yang sebelumnya ya. Ayo diingat-ingat lagi yang mana tadi yang disebut drawing area. Tempat kita gambar ya, drawing area ya. Tempat kita mensketsakan secara digital. Tempat kita menggambarkan garis, tempat kita membuat kotak, lingkaran dan sebagainya. Di mana ya nomornya? 1, 2, 3, 4. Masih ada 10 detik lagi. 3 orang belum menjawab. Kira-kira bagaimana? Ayo, 3, 2, 1. Oke. Oke. Banyak yang oke. Wah, semua bisa menjawab. Alhamdulillah ya. Tahu ya kalau gambarnya di situ ya. Sip, sip, sip. Oke. 5 pertanyaan terakhir. Siap? Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghapus garis. Di bawah ini
Yang bukan cara untuk menghapus garis. Jadi yang bukan loh guys, yang bukan. Ayo. Jadi cara menghapus itu banyak ya. Tapi kira-kira mana nih yang bukan caranya? Kamu kebiasaan pakai yang mana nih? Ayo, apakah menggunakan delete pada keyboard? Ketik E kemudian di enter, ketemu tombol erase pada toolbar, tombol backspace pada keyboard. Ayo yang mana? Coba kita lihat. Wow, ada yang berubah di klasemen ya. Oke, jadi yang bukan ya, yang bukan cara untuk menghapus itu dengan backspace. Backspace itu tanda ke kiri itu ya, backspace ya. Ya, jadi kita bisa menghapus pakai delete. Jadi dipilih garisnya dulu, dipilih garisnya, di delete. Terus kalau enggak, cara yang lain pilih garisnya, diketik E terus di enter. Atau dipilih tombol iris pada toolbar. Jadi ada beberapa cara. Ini yang tekan tombol iris itu yang manusia anti shortcut atau gimana tuh ya. Cari toolbar, cari komennya pakai icon. Jadi lebih suka kayak gitu mungkin. Ya kalau yang nomor 1 dan 2 itu pakai shortcut, pakai komen. Oke ya. Yang bukan adalah backspace. Oke, pertanyaan berikutnya, 4 soal berikutnya. Silahkan dijawab ya teman-teman. Ketebalan garis untuk potongan yang disarankan adalah apakah 0,05, apakah 0,2, apakah 0,3, atau 0,5. Oke, masih ada waktu. 30 detik lagi, silahkan. Ayo. Ayo dipilih. Tadi kita sudah tahu jawaban untuk arsiran, untuk garis konstruksi. Nah, kira-kira untuk garis untuk potongan. Ya, tebak-tebak aja, tebak-tebak berhadiah. Yang mana nih? Yang mana ya? Yang mana ya, Pak? Yang mana ya? 5, 4, 3, 2, 1. Mas Fuji menjadi nomor 1 ya sekarang. Wow, naik. Oke, yang benar ya teman-teman ya. Jadi ini mungkin diingat-ingat sekaligus dihafal atau dicatat gitu. Jadi tiap-tiap garis yang kita gambar itu punya ketentuannya masing-masing ya. Kalau di arsiran itu 0,05, terus kemudian garis konstruksi itu 0,2, garis potongan itu 0,3. Ya, oke. Lanjut 3 pertanyaan terakhir ya. Langkah untuk mematikan komputer yang benar. Nah, ini praktikal banget ini. Langkah untuk mematikan komputer. Ayo, ingat enggak cara matikan komputer? Apakah close program shutdown? Close program matikan tombol CPU? Close program matikan tombol monitor? Atau malah semua jawaban salah? Ayo, mematikan komputer yang benar. Coba diingat-ingat lagi cara mematikan komputer. Komputermu loh ya, bukan komputer orang lain. Komputermu sendiri. Ayo, yang mana? Ayo. Masih ada 15 detik lagi. Dicabut kabelnya, Pak. Nah, berarti semua jawaban salah misalnya. Yang mana nih? Yang mana ini? Yang mana ini? Iya, habis habis waktunya. Oke. Oke, wow, ternyata berpindah ya klasemen. Oke, yang benar adalah yang jawaban yang nomor 1, close program dan kemudian shutdown ya. Oke, jadi
sebelum kita nggak perlu matikan pakai tombol CPU ya, kita pakai aja tuh shutdown ya. Apalagi kalau close program matikan tombol monitor, itu yang mati cuma monitornya doang, bukan komputernya ya. Ya, oke itu. Monitor itu ya layarmu itu namanya monitor. Kalau PC itu monitor. Oke, kalau laptop kan nggak perlu dimatikan ya. Oke deh, lanjut ya. 2 pertanyaan terakhir. Siap-siap. Untuk membuat garis lurus dengan panjang 2000 pada AutoCAD dapat menggunakan cara titik-titik-titik. Apakah dengan cara ketik L, kemudian di enter, kemudian aktifkan ortho atau F8, kemudian ketik 2000, kemudian di enter, atau ketik L, enter, klik titik awal, aktifkan ortho, F8, ketik 2000, enter, atau yang mana nih? Wah, yang mana nih Pak? Aduh bingung Pak, yang mana nih? Waduh, coba yang habis waktunya. Coba kita lihat. Wow, naik ke klasemen 2, Mas Suci. Yang benar adalah yang nomor 2 ya. Yang kok nomor 2, sorry. Yang jawaban yang ketik L dulu. Jadi kita L itu kan shortcut untuk bikin line ya. Nah, kemudian yang diminta apa nih? Garis lurus. Nah, garis lurus berarti kan ada berhubungan dengan ortho ya. Kadang-kadang itu belum dinyalakan. Jadi kita klik dulu baru nyalakan ortonya atau dengan F8 gitu ya. Baru diketik 2000 ke arah yang kita inginkan, baru di enter gitu ya. Ya, yang diminta itu 2000. Jangan kekecoh sama shortcut LA. LA tadi kan layer ya. Nah, kalau yang di jawaban yang samping ini itu cuma 200, padahal yang diminta 2000 ya. Nah, ya jadi yang pertama harus L dulu benar, terus ya ini ada yang kekecoh di yang ini ya 200 ya, itu yang diminta 2000. Oke, soal yang kedua yang terakhir ya, 2 soal terakhir. AutoCAD dapat melakukan penyimpanan secara berkala apabila gambar sudah di-save as. Setiap berapa lama AutoCAD akan melakukan penyimpanan secara otomatis? Nah, ini yang biasanya suka menghidupkan autosave. Fitur autosave di AutoCAD itu jangan dimatikan, guys, dinyalakan. Nah, tiap berapa menit sekali sih dia itu menyarankan kita untuk menyimpan atau menyimpan otomatis. Ya, ayo coba cek ingatanmu bagaimana pakai AutoCAD nih. Yang sering pakai AutoCAD yang coba nyalakan autosave. Apakah 5 menit? Apakah 10? Apakah 30 atau 60? Ayo guys. Masih ada waktu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Wow, klasemen berubah banyak ya. Masih Mas Muklas nomor 1. Yang benar adalah 10 menit ya guys. Jadi ya memang agak-agak rancu sih sama 30. Ada beberapa software yang menyimpan itu autosave itu tiap 30 menit ya. Tapi untuk AutoCAD itu 10 menit. Tapi tidak 5 menit ya. Kalau 5 menit terlalu cepat gitu. Belum apa-apa sudah save as. Nanti malah jadi ngehang tuh laptopnya. Save as terus, save terus. Padahal enggak ya. Oke. Kalau 60 menit terlalu lama ya. AutoCAD kan pekerjaannya 10 menit itu udah banyak yang berubah gitu. Maka dia 10 menit. Oke. Next question, pertanyaan yang terakhir. Silahkan dijawab. Kita akan lihat siapa yang akan juara di kuis ini. Langkah awal sebelum memulai pekerjaan menggambar agar gambar yang kita gambar tidak hilang ketika terjadi trouble pada komputer adalah
layer, save as, option, atau semua salah? Langkah awal nih kira-kira sebelum memulai pekerjaan menggambar. Biar enggak black splat, biar enggak apa tau kalau AutoCAD tuh error gitu loh, error. Tiba-tiba error tuh kira-kira apa ya yang kita lakukan? Langkah awalnya apakah layer? Langkah awal sebelum memulai pekerjaan. Layer, save as, option, semua salah. Masih ada waktu guys, masih ada waktu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Yang bagaimana klasemennya? Oke. Jadi teman-teman ini mulai dibiasakan ya. Jadi kalau kita mau mulai gambar ya AutoCAD ya di software apapun sih sebenarnya dibiasakan kita save dulu. Jangan nunggu kita selesai gambar baru simpan. Karena kamu nggak tahu nih tiba-tiba mati lampu. Ya. Apalagi kalau laptopnya baterainya yang udah soak itu nggak bisa pakai baterai. Kalau listriknya mati ya laptopnya mati juga, belum di save ya gimana nih? Terus besok alasan sama dosennya, aduh Pak maaf Pak, tempat saya mati lampu. Wah gimana tuh? Ya nggak ada alasan lagi ya. Harus tahu sekarang kalau ngerjain apapun itu, meskipun masih kosong, save as dulu yang penting. Terus habis itu fitur auto save-nya dinyalakan. Jadi setiap 10 menit kamu sudah aman, nggak usah save lagi misalnya ya. Gitu. Ya teman-teman ya. Ini kayaknya kita sudah berada di akhir pertanyaan. Kita lihat klasemen atau juaranya siapa ya. Kita lihat. Nomor 3 ada Inivida, nomor 2 Rizka Novita, nomor 1 ada Muklas Adi. Ore, ini gambarnya ya teman-teman ya. Ternyata Mas Muklas Adi itu berhasil menjawab pertanyaan 90%-nya ya. Berhasil menjawab 90%. Hanya salah 2 ya. Oke, selamat buat Mas Muklas Adi Bowo. Ada orangnya Mas Muklas? Halo Mas Muklas. Ya, halo Mas Muklas. Wah, karena tidak menjawab hadiahnya dianulir ya Mas Muklas ya. Tidak menjawab ya, berarti hadiahnya dianulir, diberikan ke saya saja. OVO. Oke. Ya, selamat ya Mas Muklas Adibowo. Yang nomor 2 ada Mbak Rizka Novita. Mbak Rizka Novita ini benar 80%, salahnya 3. Salahnya 4. Wow, salah 4. Wow, keren. Kemudian ada Inivida 75%, Masutan 75% ya. Mungkin ini hanya masalah waktu ya, cepet-cepetan aja ya. Jadi 75% itu di nomor 3, 4, 5. Oke, gitu. Ini Mas Muhammad Rizal juga sebenarnya benernya 80%, tapi waktunya kurang cepat. Ya, karena waktunya juga jadi acuan ya. Nah, ini ada kan acuan pengerjaannya 5 detik udah jawab, 5 detik udah jawab. Jadi ya, teman-teman kurang cepat nih jawabnya nih. Oke, gimana nih teman-teman? Ini sebenarnya sekalian jadi evaluasi aja sih ini teman-teman selama ini pemahaman terhadap AutoCAD-nya bagaimana gitu ya. Apakah sesuai dengan yang diekspektasi atau tidak, atau mungkin ada yang Pak menurut saya tadi kok kayak jawabannya ini deh, mungkin itu boleh juga loh. Jadi biar kita bisa diskusi gitu barangkali, review questions, atau mau mengerjakan lagi yang lain ya boleh, masih ada sih banyak, waktunya masih cukup enggak? Kayaknya juga udah capek ya. Gimana teman-teman? Review questions. Jadi, nah ini ya.
Program aplikasi komputer yang digunakan untuk menggambar konstruksi ya AutoCAD ya, bener ya. Semua menjawab. Average time-nya 33%, akurasinya 97%. Ada yang tidak menjawab tadi sepertinya, belum sempat menjawab. Oke, berikutnya nih, questions number 2. Layer pada AutoCAD memiliki fungsi untuk membedakan warna, jenis garis, dan tebal garis, bener ya. Jadi layer itu yang kamu bisa merubah warna, bisa jenis garisnya bisa dirubah, dan juga ketebalan. Itu di situ nanti ada kayak apa namanya pilihan gitu sih. Jadi jawabannya yang ini ya. Oke. Untuk membuka layer shortcutnya apa? LA ya, semua harusnya tahu ya, LA ya, bukan L, bukan LE, bukan rec. Kemudian, nah ini banyak yang salah ya. Jenis garis center digunakan untuk layer potongan. Coba nanti dicek jenis garis itu ada apa aja, coba cek. Terus kemudian ketebalan garis untuk arsiran yang disarankan itu 0,05 ya guys. Jadi tebalnya tipis sekali, tidak terlalu tebal ya. Perhatikan tampilan monitor atau layar dengan seksama. Perintah toolbar ditunjukkan oleh angka nomor 2 ya, yang di atas ini ya. Oke, berikutnya. Ini sudah banyak yang benar. Jadi urutannya itu shortcut atau komennya itu REC ya. REC, kemudian di enter, ketik 200, baru kemudian 155. Jadi panjang yang atas ini baru lebar yang ini gitu ya. Ya, oke. Untuk mengubah garis pada angka 1 menjadi garis pada angka 2, kita dapat menggunakan tombol F8. Mungkin teman-teman bisa coba deh di AutoCAD bener apa enggak. Ya. Jadi mematikan ortonya ya. Matikan ortonya. Oke. Agar gambar yang kita simpan aman jika terjadi trouble, di mana lokasi penyimpanan yang baik, disarankan jangan di tempat instalasi ya. Di tempat instalasi itu ya drive C biasanya yang umum ya. Kan enggak jarang ya saya melihat orang-orang menyimpan di drive install di drive F, drive G, biasanya sih drive C. Nah, maka selain itu silahkan boleh. Nah, kebetulan dokumen dan download itu di drive C juga biasanya di disk C. Maka di sini jawabannya yang benar adalah disk D. Tombol yang digunakan untuk menghilangkan garis grid kotak-kotak ya F7. Nanti teman-teman coba cek garis gridnya akan hilang. F7 ya shortcutnya. Untuk mengubah tampilan warna pada drawing area. Drawing area itu tempat kita gambar nomor 2 ya. Di sini warna yang defaultnya warna hitam, itu teman-teman bisa ganti warna yang lain. Warna pink, hijau, biru, dan lain sebagainya. Ketebalan garis untuk garis konstruksi. Kalau tadi 0,05 itu arsiran, garis konstruksi itu disarankan 0,2. Untuk mengubah tampilan warna pada menu bar, jawabannya angka 1 ya, menu bar ini, color theme, tema warna. Jadi di sini nanti bisa berubah. Oke, drawing area ya, gampang ya, nomor 1 ya, bisa semua. Beberapa cara digunakan untuk menghapus garis. Yang salah yang mana? Yang salah yang backspace. Jadi backspace itu cuma hapus komen doang, bukan hapus garis. Oke. Ketebalan garis untuk potongan. Nah, tadi arsiran 0,05, garis konstruksi 0,2, garis potongan yang disarankan 0,3 ya, teman-teman ya. Langkah mematikan komputer. Nah, ini mungkin karena kamu nggak terbiasa mematikan komputer ya. Ditinggal gitu aja, atau malah dibikin sleep, atau malah nggak pernah mematikan komputer atau gimana ya. Komputer itu dimatikan dengan cara gimana sih? Program-programnya dimatikan dulu semua, ditutup. Jadi AutoCAD-nya ditutup, semua ditutup, dibiasakan jangan langsung shutdown. Jadi biar apa sih? Biar pastikan itu tersave ya. Ini kadang-kadang itu kamu langsung matikan shutdown tapi nggak di save. Nah jadinya nanti nggak ke save tuh tugasmu. Jadi di close program semua baru di shutdown. Ya nggak langsung dimatikan pakai tombol tapi pakai start shutdown gitu ya. Oke lanjut.
untuk membuat garis lurus dengan panjang 2000. Ingat garis lurus, garis dulu, garis itu L, lurus butuh ortogonal, panjang 2000, tinggal ketik 2000 terus kemudian di enter. Nah, dari sini kayak pada terkecoh di shortcutnya, kemudian di panjangnya ya. Oke, lanjut. Setiap berapa lama sih autosave itu di AutoCAD? Tiap 10 menit ya. Langkah awal sebelum memulai pekerjaan, sebaiknya teman-teman biasakan save as tadi. Ya, oke, ini adalah akhir dari pertanyaan. Mungkin ini teman-teman yang evaluasi kita ya. Jadi saya ingin juga teman-teman melihat hasil skornya sendiri masing-masing gitu. Oh, ternyata aku banyak yang salah di sini nih. Nah, jadi coba dibaca-baca lagi, dipelajari lagi AutoCAD-nya gitu ya. Yang sudah baik, yang sudah menjawab dengan tepat gitu, apalagi mungkin benernya 80% tapi masih tidak masuk di 3 besar, mungkin kurang cepat aja ya jawabnya ya. Tapi kebanyakan teman-teman ini saya lihat skornya sudah baik nih di 60% ke atas itu 25 orang ya. Udah lebih dari 50% ya kelas itu. Jadi ya oke, saya ucapkan selamat ya. Semoga sukses untuk UTS-nya. Jadi UTS-nya besok pengerjaannya langsung di waktu ujian ya. Nanti diikuti aja jenis soalnya seperti apa, nanti hasilnya langsung dikumpulkan di waktu ujian itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait UTS, terkait materi AutoCAD, dan lain sebagainya. Ada? Intinya itu untuk bisa ya dibiasakan ya. Bisa itu karena terbiasa. Saya juga dulu terbiasa, tapi terus dulu saya bisa, tapi saya udah nggak biasa lagi. Jadi sekarang udah nggak bisa. Jadi ya harus bisa, harus dibiasakan, harus terus dibiasakan supaya bisa. Kalau nanti nggak dibiasakan, jadi nggak bisa lagi. Memang tetap harus dicoba-coba terus ya. Kalau ada software yang terbaru, AutoCAD yang terbaru, coba diikuti seperti apa sih tampilannya dan lain sebagainya gitu. Jadi ikuti perkembangan, ikuti tren ya, AutoCAD yang terbaru seperti apa, terus shortcut-shortcutnya bagaimana. Intinya harus mau mencoba. Nggak ada yang bisa tanpa mau mencoba. Apapun deh. Nggak cuma AutoCAD ya. Belajar bahasa Inggris, belajar bela diri, belajar memasak, itu kan semua mencoba. Learning by doing gitu. Nggak ada yang tiba-tiba langsung bisa gitu ya. Ujuk-ujuk langsung bisa kan ya. Nah, silahkan. Bisa selesai dalam 1 jam itu karena sudah terbiasa ya. Awalnya butuh 1 minggu, terus butuh 3 hari, sekarang bisa selesai dalam 2 jam, 1 jam itu karena terbiasa. Kalau belum bisa selesai dalam 1 jam ya mungkin kamu belum terbiasa. Ingat tuntutan besok, tuntutan pekerjaan itu sangat-sangat tinggi gitu. Kamu harus siap gitu dengan perubahan yang terjadi besok ya. Mungkin juga besok software yang dibutuhkan nggak cuma AutoCAD ya, banyak yang lain sebagainya. Misalkan tadi BIM tadi yang saya tunjukkan tadi di lowongan pekerjaan gitu. Jadi ya kita harus keluar dari zona nyaman juga ya, belajar software yang lain gitu. Oke, mungkin itu teman-teman untuk materi kita hari ini. Selamat dipersiapkan untuk UTS-nya ya. UTS-nya itu di hari Senin tanggal 22 November ya, di jam berapa ya? Saya coba nanti cek lagi ya. Nanti saya share deh jamnya. Nanti saya share juga link Zoom dan lain sebagainya. Soalnya dibagikan di waktu ujian ya. Oke, mungkin itu ada yang mau ditambahkan mungkin Mas Huji? Ada nggak Mas Huji yang mau ditambahkan? Silahkan kalau ada. Oke, mungkin ini deh Mas Huji minta tolong dibantu teman-teman yang belum install Revit ya, karena besok minggu 8 kita sudah beralih ke software Revit gitu. Jadi dipersiapkan ya
lisensinya dan lain sebagainya gitu. Barangkali kalau ada yang belum dapat lisensi dan lain sebagainya. Kalau yang belum berhasil install, kesulitan dan lain sebagainya, diskusikan di WhatsApp grup. Silahkan tanyakan, silahkan diskusikan di situ. Oke, baik. Saya tutup ya perkuliahan hari ini. Terima kasih partisipasinya, keaktifan teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.